Kenapa hakikat itu jatuh kepada sifat rasa dalam kajian tasawuf dan tauhid? Dasar daripada hakikat itu adalah man lam yazid fa'alam yarib. Allazina yu'minuna wabil ghaib. Nah, dasarnya kita diperintahkan Allah yakin kepada hal yang gaib. Rasa atau dalam bahasa hijahiyah atau dalam bahasa tasawuf itu dinamakan sir. Nah, sementara sir ini berasal dari kata arti rasa dan rahasia. Sir berartikan rasa dan rahasia. Jadi rahasia inilah yang dikatakan kegoiban Allah. Wa fil ghaibi illallahu. Setelah diwajibkan kita meyakin hal yang gaib, maka hakikat yang dimaksud tadi adalah rasa yang datang dari kegoiban Allah atau sirnya, rahasianya Allah menuju si baharunya. Si baharu itu adalah sifat jasad yang telah hayat kepada Allah. Bukan dalam standar tubuh jasmani, tapi tubuh sudah bersifat badaniyah atau dikatakan lagi dengan sifat baharu. Baharu itu adalah sifat nyata bagi Allah. Jadi orang yang telah mengkaji tingkat derajat jasadnya menjadi baharu, barulah ini bisa hakikat menjadi rasa. Tapi kalau potensi jasadnya belum ke tingkat si baharu, atau dinaikkan kepada jauhar basita, yaitu lebih mengandung makna, rasa dan melihat, berarti kenaikan derajat nilai daripada badaniyah jasad tadi sudah meningkat kepada si baharu atau jauhar basita. Inilah hakikat yang akan tersambung dengan si pelaku ibadah tadi. Jadi bukan rasa seperti setelah melihat sesuatu dalam zikir terus merinding. Itu bukan sirullah. Itu bukan rasa dari Allah. Rasa dari Allah atau sirullah ini adalah orang yang merasakan kehadiran Allah. Allah datang, Allah hadir kepada alam dirinya. Makanya dikatakan jasadnya aja sudah jauhar basita atau si baharu. Ini yang bisa merasakan. Ini yang dikatakan hakikatullah. Hakikatnya Allah. Nah, jadi kalau kita sudah bisa merasakan dalam pemahaman dan pengkajian ilmu bagaimana fana dalam berzikir, bagaimana rasanya kusyuk dalam sholat, lihat jasad ini, bayang diri, lihat diri, mencari diri, dapat diri, cari dalam diri, maka potensi seperti itulah nilai jasadnya yang akan didatangi oleh sirullah. Jadi kita harus meningkatkan pengetahuan kita lebih dalam lagi. Kalau kodrat Allah belum berkuasa di diri kita, maka kita tidak akan pernah merasakan sirullah itu. Maka 7 asma Allah husnanya pada diri kita, asmaul husna Allah pada diri sebagai kodrat sifat Allah. Diri yang menjadi sifat Allah adalah diri yang berasal dari sifat Allah. Maka orang yang telah menyerahkan dirinya menjadi sifat Allah, maka itulah yang akan dilakukan dan yang akan mendapatkan tajalliullah dan tajalli sirullah. Tajalliullah sifat nyata, tajalli sirullah kepada sifat batin.
setelah seseorang mendapatkan kodrat Allah. Kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya. Itulah kodrat. Apa itu? Itulah sirullah. Itulah sirnya Allah. Iradat Allah, iradatnya aku, iradatnya Allah sendirinya. Itulah zatnya Allah, rohaninya Muhammad. Ilmu Allah, ilmunya aku, ilmunya Allah sendirinya. Itulah jasad kita, perwalian Adam dalam pewarisan. Sifat nyata bagi Muhammad, maujud bagi Allah. Kalam Allah, kalamnya aku, kalam Allah sendirinya. Inilah kodrat daripada sir kalamiahnya Allah, yaitu suara bagi kita. Hayat Allah, hayatnya aku, hayatnya Allah sendirinya. Inilah hidupnya kita. Adanya Allah baru kita hidup. Tidak ada Allah di diri, tidak ada hidup kita. Karena diri adalah nyawa bagi orang yang beribadah. Basar Allah, basarnya aku, basarnya Allah sendirinya. Itulah penglihatan. Samanya Allah, samanya aku, samanya Allah sendirinya. Itulah pendengaran. Lenyaplah sifatku, nyatalah sifat Allah, sifat kekal bersamaku. La ilaha illallah, la maujudun illallah, wa Muhammadun Rasulullah. Kalau sudah penyerahan diri itu berlaku dan selalu disampaikan, baik di kala mau tidur, di kala mau sholat, selalu kita berserah diri kepada Allah, menyatakan kepemilikan Allah lahir dan batin pada diri. Asma pada sifat nyata, husna pada diri, 14 pada sifatnya, jumlahnya. Satu nyawa rahasia sir batin tidak terlihat, nafsiyah dalam sifatnya. Maka berkuasalah Allah dengan kekuatannya di dalam dan kodrat-kodratnya. Itu salabiyah pada diri yang milik hak para Allah, tidak boleh dikuasai manusia. 20 sifat Allah maujud nyata. Itulah manusia yang berasal dari 20 sifatnya Allah. Kalau kita sudah sadar bahwasan kita ini adalah maujud dan sifat-sifatnya Allah yang berhayat dan berdunia, maka kita harus bisa menjaga daripada kehinaan, daripada ketercelaan, daripada mara bahaya. Karena kalau sudah begitu, sudah sifat Allah yang berdiri, maka itulah hakikat. Dari yang kita ucapkan adalah kelengkapan dari sebuah kehidupan. Ternyata tidak ada yang kita miliki. Semua milik Allah. Karena 7 dalam perjalanan Allah, 7 tajalli sirullah, sampai pada masa insan sekarang ini. Ini adalah masa manusia. Masa Allah dalam masa manusia. Masa insan namanya. Jadi jangan melepaskan diri dari sifat Allah. Karena ini masa insannya Allah. Bukan masa manusia kita. Kita dalam masa insannya Allah. Insan masa dunianya. Masa alam. Inilah diri yang fitrah. Kita jaga diri fitrah. Maka dikatakan hakikat itu adalah sirnya Allah. Hakikat itu adalah rasa dan rahasianya Allah. Kalau kita sadar menjaga itu, berarti kita menjaga
kepemilikan Allah. Ternyata semuanya ini dari 7 sifat Allah menjadi batang tubuh sifat, batang tubuh ihsan. Ternyata pantas Allah katakan di hadits qudsi, hanya aku yang mampu mengingatku. Hanya diriku yang mampu mengingatku. Dan hanya diriku yang mampu menyembahku. Wajar Allah katakan, karena maksudnya sifat-sifatnya dialah kehambaan dirinya yang menyembah kepada ketuhanan dirinya sendiri. Makanya sholat ini diserahkan sebelum dimulai. Aku serahkan sholatku, hidupku, matiku, semuanya. Inna sholat, inna suki wa mahyaya. Ternyata apa? Sholat ini milik Allah. Kalau dia panggil rohaninya, dia panggil nuraninya. Nurani perwakilan jasad, rohani perwakilan diri. Dia panggil dalam kalimat asmanya, nama tauhid ibadahnya, Allahu Akbar. Apa ada hak kita menahan untuk tidak mempersembahkan, untuk tidak memperlihatkan, atau tidak menghadirkan? Apa hak kita tidak melakukannya? Kenapa kita kafirkan sifat Allah? Kenapa kita tidak pertuhankan? Solat ini zohir batinnya Allah. Solat zohir dan solat batin. Solat batin itu solat hakikat diri sifat. Solat zohir itu adalah solat sifat pada sifat zohir. Tidak ada hak kita untuk tidak solat, karena tidak boleh kita mengkafirkan sifat Allah. Maka solat itu fardu. Fardunya ain. Ain itu menyaksikan. Makanya syahadat awal solat. Saksikanlah. Bagaimana kamu menyaksikan perbuatan sifat menuju yang hak itu. Berarti gagal solatmu kalau kamu tidak bisa menyaksikan dalam ilmu syahadat yang dituntut oleh syahadat. Bukan hanya 5 waktu. Di 24 jam juga begitu. Selalu kita menyaksikan, ini sifat Allah, ini sifat yang dalam alam masa ihsan, masa insan. Bukan kita diciptakan dari tanah atau diciptakan dari apapun. Kita dilahirkan ke bumi ini. Sudah jadi sebelum semuanya terjadi. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, kembalilah kepada diri fitrahmu. Tidak ada yang mampu menolongmu di muka bumi ini selain daripada Allah yang bisa membantu dirinya sendiri. Maka dijanjikan hasanah duniamu wa akhiratul hasanah akhiratmu apabila yang menjalankan dunia dan akhirat itu adalah sifatnya sendiri. Dalam Allah, di dalam masa insan, bukanlah kita berarti bebas Allah di sana, aku di sini. Tapi wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu ada, di situ Allah ada. Ya wajar. Karena kamu adalah sifatnya. Mari kita angkat harga diri. Jangan mau lagi menurunkan harkat dan derajat dengan bahasa manusia yang najis, manusia hina yang berasal dari air mani. Itu tajalli daripada sifat alamnya, bukan sifat kehambaan. Muliakan dirimu. Jangan hina dirimu dengan kata-kata seperti itu. Allah itu dengan tinggi derajatnya. Allah itu maha agung dan maha tinggi. Maka sifat Allah harus berderajat, bukan menjadi sebuah hinaan. Merendahkan diri bukan harus menghina diri dengan mengatakan hanya ada setetes air mani. Jangan melihat sisi ketuhanan dari alat kelamin atau perbuatan seperti itu. Tapi lihatlah dari kajian sifatnya sendiri agar engkau dimuliakan oleh Allah, wahai saudaraku. Kalau ingin dimuliakan oleh Allah, maka Allah mengutamakan. Utamakanlah Allah dari segala pandanganmu 24 jam. 8 jam kamu bekerja, 8 jam kamu beribadah, dan 8 jam kamu istirahat. Itulah 24 jam. Pandanganmu selalu fokus
bahwasannya kamu adalah sifat Allah dalam masa keinsanan. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga para hadirin dan jamaah. Jangan memuliakan sesuatu yang telah dihinakan Allah. Apa itu? Makhluk. Kalau makhluk itu telah dihinakan oleh Allah, tidak dia sholat dalam masjid, tidak dia berzikir, jangan kau muliakan. Bukan kau mencari jalan terkenal, memuliakan makhluk-makhluk biar supaya kamu terkenal. Jangan. Lebih baik kamu menjadi orang yang terjaga tapi terkenal, daripada kamu menjadi orang terkenal tapi tidak terjaga. Biarkan Allah yang menyampaikan kemuliaan dirimu kalau kamu mempertahankan haknya. Jangan membesarkan diri di jalan Allah, tapi besarkan Allah di jalan dirimu. Insya Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah menjadikan sesuatu yang tidak rahasia baginya. Innallaha innal insanu masyakinnatul wal marido. Sesungguhnya kamu berasal dari rahasiaku, kata Allah. Tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Tinggikan derajatmu, tuntut ilmu, dan jadikanlah solatmu sebagai tauhid ilahiyah. Jalan bermuka syafah dengan Allah. Jalan untuk bertemu dengan Allah. Percuma kamu punya nama di mana-mana, tapi kamu tidak punya nama di sisi Allah. Ingat, perbuatan baik belum tentu benar, tapi perbuatan benar sudah pasti baik. Jangan kamu janjikan mereka surga. Jangan takut-takutin mereka dengan neraka. Tapi antarkan dan bimbinglah rohaninya agar dia dekat dengan si pemilik dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, para hadirin dan para penonton sekalian, mudah-mudahan himbauan saya ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk apa? Lebih bagus kita berdosa seumur hidup daripada gagal bertuhan dalam sekali sholat. Ingat itu. Jangan sekali-kali gagal sholatmu mencapai Tuhanmu. Insya Allah. Pastikan zikirmu mengingat